Menjelang acara puncak, warga mulai berdatangan ke titik start yang berada di ujung desa. Tak hanya berjalan kaki, rombongan warga yang jaraknya cukup jauh juga berdatangan menggunakan kendaraan roda 4. Ini warganya yang hadir banyak banget, bahkan tadi barisan itu sampai ke desa sebelah dan semuanya membawa tenong termasuk saya. Semua antusias berjalan mengikuti kirap tahunan ini. Kepala desa dan pejabat daerah berjalan paling depan menggunakan kereta kuda, disusul dengan pusaka desa, gunungan, dan ribuan tenong di atas kepala. Nah, ini kita akan arak-arakan sampai ke depan dan nanti kita akan berkumpul di lapangan. Tak hanya dari tenong yang dibawa, antusias warga terlihat dari pakaian adat Jawa yang mereka kenakan dalam acara kirap ini. Pembawa tenong ini khusus yang perempuan saja, dan acara Seribu Tenong ini diadakan untuk memperingati atau sebagai rasa syukur akan rezeki yang melimpah dan memperingati Mbok Sri Dewi Aminah yang merupakan simbol kemakmuran. Tradisi kirap 1000 tenong merupakan acara ruat bumi dan sebagai wujud rasa syukur masyarakat Desa Sirukun atas hasil panen yang berlimpah. Ini ada bapak di sebelah saya, sebutannya pengapit atau prajurit yang menjaga dan mengawal gunungan di depan. Sudah lengkap dengan tombaknya, jadi nggak ada yang bisa macam-macam. Hadirnya gunungan dalam sebuah tradisi juga menjadi simbol kemakmuran wilayah tersebut. Pas banget di depan gunungan itu juga ada tenong 9, nah itu khusus perangkat desa. Dan di depannya lagi ada orang yang membawa foto gitu. Dan itu tuh adalah foto-foto para pendahulu, kepala desa pendahulu yang sudah meninggal. Tradisi ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap para leluhur dan pendahulu yang sudah ikut membangun Desa Sirukun. Dan ini walaupun berat banget, tapi kita nggak boleh ngeluh karena ini tuh sebagai bentuk rasa bersyukur. Ya kan Bu ya, nggak boleh ngeluh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ngeluh. Harus syukur. Harus tetap semangat. Setelah tiba di lapangan, para pembawa tenong menuju ke tempat masing-masing di sisi kanan dan kiri lapangan. Kita sudah sampai di lokasi dan semua warga juga sudah berkumpul di sini. Ritualnya juga sedang berjalan dan nanti setelah ritualnya selesai, pusaka desa akan masuk dan diserahkan kepada Bapak Kepala Desa. Prosesi dimulai dengan penyerahan pusaka desa dan padi sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Sebagai puncak rasa syukur, warga desa melakukan doa bersama atas panen yang melimpah dan harapan atas keberkahan hasil panen berikutnya. Sekarang waktunya kita untuk menikmati bersama tenong yang sudah dibawa. Dan ini akan saling ditukar, saling dibagi. Dan masyarakat di sini percaya bahwa semakin tenong ini dibagi, maka rezekinya akan semakin mengalir lancar. Membuka tenong menjadi simbol kerukunan dan keterbukaan antar warga. Berbagai macam makanan tradisional bisa saya temui di sini. Semua pasti enak karena diolah dengan hati dan penuh sukacita dalam kirap 1000 tenong ini. Momen paling menyenangkan, ini tenongnya sudah dibuka dan makanannya sudah dibagi-bagikan. Tenang aja, yang nggak bawa tenong atau nggak bawa makanan, di sini makanannya berlimpah. Memasuki puncak acara, para warga sudah berkumpul mengelilingi gunungan. Sekarang saya mau siap-siap rebutan gunungan. Target saya nenas di atas nih, harus dapat ya. Semoga dapat. Sebagian masyarakat percaya semua bagian pada gunungan dapat membawa berkah bagi kehidupan mereka. Tak heran jika masyarakat selalu berebut untuk mendapatkan hasil bumi dari gunungan meskipun harus berhimpitan.
Berebut gunungan ini sekaligus menjadi puncak kirap 1000 tenong tahun ini. Cuma dalam hitungan detik gunungannya habis ludes. Target saya gagal, tapi nggak apa-apa, saya masih dapat beberapa. Ibu dapat apa, Bu? Pak? Ikuti jejak saya, jejak petualangan! Kembali ke Jawa Tengah, saya akan mengeksplor keragaman hayati Pekalongan Timur. Sejuknya udara khas pegunungan menyambut kedatangan saya di kawasan Petak 56 Paninggaran. Bersama para petugas perhutani, saya akan melakukan aktivitas panen bibit pinus di kawasan ini. Baru berapa detik masnya udah tinggi banget sampai di ujung sana. Saya bahkan belum naik. Sekarang saya mau cobain dulu. Ini naiknya ternyata susah banget karena nggak ada cabangnya. Terus ternyata kaki saya tuh sakit kalau diinjek di sini dan lumayan licin juga karena berlumut pohonnya. Pohon pinus mempunyai batang berwarna coklat dan bertekstur kasar. Kalau tidak berhati-hati, kulit kayu pinus bisa melukai kaki saat memanjat. Jadi karena saya tidak terbiasa, saya cukup di sini. Ini mungkin di ketinggian sekitar 5-6 meter saja nih. Karena buahnya itu memang berada tinggi banget dan adanya itu di ujung-ujung rantingnya. Buah pinus harus digapai menggunakan galah bercabang. Pohon pinus dapat diambil bijinya sebagai bibit setelah berusia 15 tahun. Pohon pinus di area Petak 56 ini memang memiliki keunggulan lebih karena dia menghasilkan biji dengan kualitas yang bagus. Kawasan seluas 2,7 hektar ini terdapat lebih dari 1.500 batang pinus yang usianya sudah mencapai 20 tahun. Jadi biji pinus yang bakal dipakai untuk persemaian nanti adalah yang ini nih. Ini dia bedanya dengan yang sudah jatuh, lebih mekar dan biasanya ini udah nggak ada lagi bijinya, makanya nggak dipakai yang sudah jatuh. Harus langsung diambil dari pohonnya seperti ini. Setelah ini kita mau lanjut ke tempat persemaian untuk proses pembibitan. Biji pinus yang masih hijau ini harus dijemur dulu sekitaran 1 minggu sampai dia mengering. Jadi nanti bijinya itu bisa keluar dengan sendirinya. Setelah berumur 1 bulan, bibit pinus mulai dipindahkan ke dalam polybag untuk memaksimalkan pertumbuhan. Benih yang sedang kita tanam ini umurnya itu sekitar 1 bulan setelah proses penyemaian dari bijinya. Nah, nanti ini ditunggu sekitar 1 tahun sampai akhirnya dia bisa dipindahkan ke lokasi tanaman. Setelah berumur 1 tahun atau lebih, bibit pinus siap ditanam ke lahan terbuka. Pinus masuk ke dalam kategori tanaman cepat tumbuh, sehingga cocok dijadikan tanaman penghijauan dan reboisasi. Senang sekali rasanya karena kali ini saya bisa berpartisipasi dalam melestarikan alam dengan menanam pohon pinus. Dan setelah perjalanan panjang dari Pekalongan, sekarang saya mau beristirahat sambil menikmati indahnya dan sejuknya Pantai Beling ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sudut lain Yogyakarta, sahabat saya Sally Lunggaer juga melakukan petualangan dengan cerita yang berbeda. Saya sudah berada di Pantai Krakal, daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini saya mau ikutan masyarakat sini mencari sumber daya atau yang biasa dicari sama masyarakat sini. Kira-kira apa itu?
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampai kita ke lokasinya. Ini dia. Kalau dari sini juga udah kelihatan nih pohonnya sana tuh. Ada buah juga warna orange kalau dari sana ya. Lokasi pencarian buah kali ini berada di sekitar Pantai Krakal. Di mana Pak yang kita mau ambil nih? Ini ya, wih, buahnya besar banget Pak. Ini udah bisa diambil? Nah ini kita mau ambil pandan laut buahnya. Ini nih, yang mana yang kita mau ambil? Yang itu Pak. Saat. Pandan laut atau memiliki nama latin Pandanus odorifer merupakan sejenis pandan besar yang sering dijumpai di daerah pesisir. Memiliki fungsi ekologi menahan abrasi pantai, mitigasi tsunami, hingga mengurangi dampak pasang terhadap ekosistem di darat. Oke, saya mau naik. Sudah bersih juga jalurnya, udah nggak kena duri. Sekarang saya mau coba ambil karena buahnya ini tuh kalau dilihat sekilas tuh mirip sama buah nanas. Dan daunnya juga sama, cuman memang pohonnya ini beda. Oke. Nah ini dia yang mau diambil buahnya. Bapak ini buahnya udah mateng ya berarti? Udah paling ini. Ambil ya Pak, ini ya. Oke. Bapak jatuh. Berat ternyata. Saya kira ringan, ternyata berat juga. Bapak boleh lihat ya? Punten Pak. Ini dia. Buahnya. Wih, berat juga. Memang kalau dari jauh ini kelihatan kayak nanas ya. Tapi kalau dari dekat ini beda banget nih. Lihat nih. Yang tadi saya bilang tuh ada nonjol-nonjol kayak gini nih. Ih, seru banget. Ini dia. Pandan laut. Ciri buah pandan yang sudah matang berwarna kemerahan, durinya sudah tidak tajam, dan juga biasanya kalau buah yang sudah matang itu ada bekas gigitan tupai ataupun hewan lain. Buah pandan laut merupakan salah satu sumber herbal potensial, namun belum secara maksimal dimanfaatkan kandungannya. Tanaman yang dikenal dengan sebutan halal fruit ini mampu bertahan di berbagai iklim, tropis dan subtropis. Waduh. Ini dia buahnya. Walaupun tidak berduri, maksudnya tidak terlalu tajam, tapi juga harus hati-hati karena kalau dilempar ada berat yang di bawah. Jadi, sudah nih Bapak. Ini kita buktikan apakah iya kayak tebu seratnya. Cuman ini lebih apa ya? Ada pedesnya juga masa? Iya nggak sih? Nawar. Buah pandan laut ini kaya akan beragam nutrisi. Bahkan bisa dijadikan sebagai sumber bahan pangan alternatif. Saya baru tahu nih Bapak rasanya pandan laut buahnya kayak gini ternyata. Oke, Bapak ini buat saya ya Bapak ya? Ya. Pak Riyad sama Pak Diki, terima kasih banyak. Oke, dadah Pak. Sekarang kita sudah mau mengolah buah pandan tadi yang diambil dengan makanan yang nikmat menjadi, kalau di sini namanya brongkos buah pandan laut. Bumbu yang sudah dihaluskan selanjutnya ditumis hingga aromanya keluar. Semuanya sudah masuk dalam wajan, sekarang waktunya kita menunggu karena memang di sini kita masaknya dipengaruhi dengan angin, jadi ini apinya juga kayak kadang besar, kadang kecil, jadi ini harus sabar juga. Sekarang saatnya menyantap sajian nikmat ini. Enak. Kalau misalnya tadi yang makan mentah itu agak gatel, kalau yang ini tuh udah nggak gatel. Udah nggak gatel, ini enak. Karena udah matang itu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pedal gas masih saya pacu menyusuri jalanan pantai selatan Gunung Kidul, mencari spot-spot petualangan di akhir pekan ini.
betul. Kali ini kita sudah mau menuju ke lokasi yang akan saya ikutin kegiatan hari ini, yaitu panjat tebing di Pantai Siung. Ikut jejak saya, jejak petualang. Oke, ini saya sudah sampai di titik panjat tebing di Pantai Siung. Ini kalau ini kita lihat ini cuaca lagi mulai hujan, licin ya? Ya, berarti lebih menantang kalau hujan kayak gini. Untungnya pemanjat perintisnya tadi udah sampai di atas, jadi kita manjatnya bisa top rope. Top rope? Iya. Oke, nanti saya ikutan coba ya. Yakin? Yakin dong, saya yakin. Nah, saya sudah lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sekarang waktunya kita memanjat tebing di Pantai Siung ini, yang tingginya 25 meter. Panjat tebing atau disebut juga rock climbing tidak hanya sekedar memacu adrenalin, namun juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, hingga menurunkan resiko penyakit jantung. Tampaknya sudah setengah jalan, sudah mulai kelihatan pemandangan di samping kanan kiri saya, tapi belum afdol kalau belum sampai puncak. Jadi sedikit lagi kita sampai puncak, jangan nyerah. Sebenarnya ini agak licin, cuman tebingnya itu batunya tuh karakteristiknya tajam-tajam, jadi ini kena kaki juga lumayan nih. Keren banget, asli. Tuh, sana laut, di situ pantai, sudah mulai kelihatan. Dan ini pemandangannya juara banget. Akhirnya sampai juga pada titik pemasangan hemoknya. Saatnya bersantai sejenak untuk menikmati panorama alam yang sungguh luar biasa indah ini. Pengalaman luar biasa sekali. Salam dari Pantai Siung, ikut jejak saya, jejak petualang.